Halo penonton, kita hari ini ngobrol tentang pendidikan lagi dengan Pak Epi Rahman dari Depok nih ya Pak Iya, ya, Sekolah Tunas Global. Sekolah Tunas Global di Depok ya. Kita sudah bicara setiap minggu tentang beragam hal mengenai pendidikan dan kita sudah bicara tentang sejumlah stakeholders, dimulai dari keluarga, kemudian ke masyarakat, dan hari ini kita akan ngobrol tentang lembaga pendidikannya ya. Iya, Kebetulan Pak Epi juga berada di lembaga pendidikan. iya, Pertanyaan saya adalah kira-kira begini, dimulainya dari sini dulu, Pak. Pemerintah kita tuh menetapkan sebuah, ya taruhlah rangkaian standar tertentu atau persyaratan iya, tertentu iya, yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan kah? iya. Ada ya? Kita memiliki tugas, juga memiliki, kisi-kisi, rambu, bahkan standar lah Ya. untuk mencapai, kondisi ideal pendidikan. Untuk disebut sebagai sebuah lembaga pendidikan Ya, yang baik. baik, Iya, dia harus memenuhi apa aja? ada setidaknya standar nasional pendidikan, Indonesia itu ada 8. 8. Iya, yang pertama itu 3 yang pertama itu kaitannya dengan kurikulum dan, dokumen-dokumen turunannya. Apa aja, Pak? Jadi standar isi, apa materi yang mau diberikan. Di kurikulum, Iya, juga standar proses, prosesnya. bagaimana mendelivery, konten pendidikan Mhm. kepada anak peserta didik. Yang ketiga, Nah, yang kedua tuh apa kira-kira jadi? maksudnya standar proses tentang, Stan metodologi, cara mengajar dan sebagainya. Oke, ya. Mindful, apa segala macam Ya, ya, itu ya. masuknya di dalam standar proses, meningkatkan proses, supaya bagaimana mendapatkan Si konten itu nyampe ke siswa iya, ya? dengan bukan nyampe aja tapi, dimaknai Heeh. sehingga jadi melekat menjadi nilai buat Iya, dirinya. iya, iya. Yang ketiga adalah, standar kompetensi lulusan. Ya Mmm. sebetulnya saya agak aneh juga nih, materi, proses, baru standar lulusan. Harusnya standar lulusan itu nomor satu. Ya, Oke. mau lulusan seperti Apa? apa, Ya, baru kita pikirkan materinya, materi, baru kita caranya. pikir caranya. Itu, Tapi di standar kompetensi lulusan adalah nomor 3 ya? ya, tapi dalam paket kurikulum ini menjadi satu. Oke. Ya, yang selanjutnya yang nomor 4 adalah standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, guru Guru. dan staf-stafnya. Standar Yang guru lah ya? Iya, yang keempat adalah sarana dan prasarana terkait dengan di atas tadi. Mhm. Lalu ada standar, pendidikan tentang tata kelola, ada Mmm. struktur, ada, sistem yang mendukung pendidikan, terus ada standar keuangan dan standar, eee, penilaian. Bagaimana cara penilaian supaya, mengukur hasil Mhm. belajar dan sebagainya, itu ada standarnya. Jadi sudah ada standar-standarnya Ada, yang sudah lama. diberlakukan baik ke sekolah negeri maupun sekolah swasta? Eee, Pelaku pendidikan. Jadi Pelaku pendidikan? sekolah, negeri, sekolah swasta, pemerintah daerah selain Mmm. pemimpinnya, lalu pemerintah pusat juga sesungguhnya terbebani dengan pemenuhan 8 standar ini. Jadi Oke. memenuhi kalau pemerintah pusat itu kan yang punya pendidikan negeri. Ya, ya, Dia ya. dia kalau ibarat di swasta dia yayasannya yang punyanya. Ya, 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 ya. Jadi dia harus memikirkan juga standar, sarana prasarana, standar, gurunya, apakah gurunya memenuhi standar, itu menjadi kewajiban pemerintah Pemerintah untuk memenuhi, ya, di sekolah negeri. di sekolah negeri. Nah, kalau untuk yang mengupayakan agar di sekolah swasta, hal yang sama terjadi gimana? Oh, sekolah swasta sudah tahu, karena ini juga standar pendidikan nasional ya, jadi Mmm. swasta selaku pelaku pendidikan juga berupaya memenuhi itu. Kalau tidak ada penilaian mengenai tercapaikah, dipenuhikah standar tersebut? Ya kalau dulu ada penilik ya, itu Oh, iya, dilihat iya, iya. dilihat itunya, tapi pemeriksaannya itu hanya administrasi. Oh sudah ini, sudah apa. Oke. Bahwa kedelapan standar itu harus mendukung daripada kompetensi anak, itu tidak menjadi fokus. Oke. Kompetensi anak sudah diukur dengan UAN mungkin dulu, sekarang ada KDA, sekarang Oke. ada ini, itu udah cukup deh sampai situ gitu loh. Bahwa dia lulus? Iya, dan lulus cilakanya, bukan cilakanya ya, masalahnya agak mengganggu itu bahwa apabila kedelapan standar ini dipenuhi, maka itu sudah dianggap sekolah yang baik. Masyarakat dan orang awam kebanyakan berkata sarana dan prasarana.
Itu ukuran baik itu seolah-olah itu. Oke, Wah, misalnya apa tuh, Pak? Kalau ya di sarana sana ada kolam renangnya. Nah, seolah-olah dengan adanya kolam renang, sekolah itu iya iya menjadi lebih baik ya. iya Lalu fasilitasnya lengkap. iya iya. Ya memang fasilitas lengkap itu mendukung, tapi jangan salah. Salah satu sekolah yang baik itu saya dengar ada di Jogja, di desa Sebuah sekolah biasa. biasa. Karena dia tidak punya, fasilitas yang keren, eee, yang head on, Iya tidak iya. punya, guru-gurunya juga biasa aja, naik angkot dan sebagainya, enggak. Ini tapi hasil lulusannya itu baik. Maka harus kita akui sebetulnya sekolah yang baik itu seperti itu, bukan, Itu bagaimana Anda menentukan bahwa hasil lulusannya baik? ya pertama adalah kemampuan akademis, ya, yang Nilai ya? iya nilai, ya, terus kemampuan, anak-anak itu pada nilai-nilai yang non akademis. Seperti Kemampuan bekerja keras, mempunyai value-value, mhm. hidup yang baik dan seterusnya. Percaya pada kualitas dan, Nah, siapa yang menilai itu? masyarakat Oh, masyarakat. Kalau nggak kalau pemerintah kalau pemerintah cuma yang 8 itu dia saya menilai. cuma tertarik Bapak kan tadi mengatakan itu adalah salah satu atau satu sekolah yang terbaik. Itu Iya berdasarkan misalnya nilai-nilai dia ketika ujian iya di sekolah itu umumnya tinggi gitu. iya Terus ketika dia sudah lulus, dia itu adalah orang yang dengan cepat mingle dengan masyarakat, iya, bekerja, terlibat, bekerja, bla bla bla, berdampak. berdampak. Pendidikan itu kan Oke, harus berdampak. Jadi lulusan-lulusan sana itu, manusianya berdampak. Ya oke, ya sederhananya jadi orang baik dan produktif lah. oke. Bapak Itu. nggak mau sebut nama sekolahnya itu apa? Saya lupa tapi, itu selalu berpindah-pindah. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa yang baik itu tidak melulu harus punya yang 8. Iya iya iya. Iya, Dan dia tidak di kota besar, tidak di dia kota tidak dengan besar. sekolah yang Iya iya besar dengan ada lapangan bola dan iya kolam renang dan segala macamnya. iya Tapi Bapak sendiri sebagai pendidik ya, Bapak melihat, apa yang ditetapkan pemerintah itu adalah sesuatu yang menurut Bapak, ya cukup ideal lah, 8 itu? iya, 8 memang standar pengukuran ya. Saya agak terganggu juga yang ke-8, standar pengukuran, standar penilaian kepada proses hasil belajar. Hmm, Tap kenapa Pak? Kenapa cuma penilaian? Standar penilaian terhadap guru tidak ada, Oh, oke? ya ya ya. Standar penilaian terhadap sarana dan prasarana tidak ada. Oke, Standar penilaian terhadap tata kelola tidak ada. Standar penilaian terhadap keuangan tidak ada. tidak ada Jadi standar penilaian itu hanya terhadap, pengukuran terhadap lulusan sekolah. lulusan sekolah tersebut. Iya. Oke, Seharusnya guru itu secara rutin diukur diukur. yang sekarang ini tidak? Kurang terukur. Kalau di Kurang ter swasta, kalau sekolah kami yang prioritas itu mengukur guru, ya ya ya. ketajaman guru. Kalau kita menganggap guru itu ujung tombak yang tajam, harus kuat, harus kokoh, ya kita fokus kita ke situ dong. Oke. Lah gurunya aja udah nggak beres gitu ya. Ya gurunya bukan nggak beres, guru sih beres, cuman ada Ini yang kan bahasa kurang. kita sebagai orang awam nih. Iya. Oh, kalau guru semuanya beres, pendidikannya baik, Kata cuman guru. kurang lengkap dan kurang mencukupi dengan perkembangan tuntutan. Oke oke. Ya, Tapi sebelum kita loncat ke guru nih, hmm, kita mulai dari nomor satu kali ya. Kan ya, tadi dikatakan bahwa nomor satu ini menurut pemerintah adalah isi kan? kurikulum, ya Isi isi, kurikulum. proses dan sebagainya, kurikulum. Apakah menurut Bapak isi kurikulum umumnya sekolah di Indonesia sudah terstandarisasi dengan baik? Pemerintah memberikan pedoman kurikulum Mhm. berupa kurikulum merdeka yang terakhir. Nah, Bapak tolong jelaskan buat kami semua nih masyarakat Ya, awam, ya. apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan, yaitu sekolahan, juga pimpinannya di daerah, yaitu pimpinan daerah, kepala daerah, Mhm. untuk melakukan penyesuaian pendidikan sesuai dengan, kebutuhannya di sana, dengan kreativitasnya masing-masing. Hanya saja sayangnya
keleluasaan seperti ini belum dilengkapi dengan kemampuan di berbagai daerah. Hmm. Bagaimana Pak itu? Semangat di berbagai daerah. Saya kasih contoh bahwa undang-undangnya sudah mengatur bahwa itu boleh dilakukan modifikasi, penyesuaian dan sebagainya selama mengikuti kisi-kisi standar dari pemerintah pusat. Ada satu kalimat yang menarik di dalam kurikulum itu namanya mulok. Mulok. Mulok, muatan lokal. Hmm. Semua sekolah dan pemerintah daerah itu menganggap mulok adalah sesuatu yang berkaitan dengan budaya lokal. Ya, saya Ya, juga dulu. ya. Jadi kalau yang di Jawa Barat, ya mulok soklah pada belajar bahasa Bahasa Sunda. Sunda. Yang di Cirebon tarling dan sebagainya dan Oh, sebagainya. kebudayaan. Kebudayaan selalu kaitannya budayaan dan sifatnya itu adalah sisipan, tambahan sisipan. Sisipan. Nggak Bukan, penting gitu iya. ya. Penting tapi agak-agak basa-basi gitu loh. Iya. Contohnya begini, anak belajar bahasa Sunda itu buat apa gitu loh, ya. Memang penting untuk mengenal benang merah sejarah kehidupan wilayah daerah. Tapi kalau saya mau mencoba memaknai bahwa mulok itu lebih kepada kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal itu saya nggak sebutin daerahnya. Ada satu daerah yang bertahun-tahun jadi mendapat predikat daerah intoleran se-Indonesia. Oke. Ya kan? Ya harusnya itu pimpinan daerahnya itu membuat kurikulum untuk menghandle ini bagaimana. Masuk ke dalam sekolah, masuk ke dalam pendidikan. Ya, Ya kan? Itu muatan lokal. Jadi Jadi karena ya, bahasa silakan. sederhananya sok di daerah masing-masing pada butuh apa, masukin ke dalam kurikulum. Butuh apa itu bukan mempertahankan kesenian. Kesenian Betawi bagus dipertahankan. Tapi di Betawi ini ada masalah apa nih? Jadi di DKI itu kurikulumnya harus khas DKI. Di Depok harus khas Depok. Di Ya. daerah yang banyak persawahan dan banyak pertanian, kurikulumnya harus memboster potensi daerah. Oke. Jadi jangan semua diajak untuk ke pencakar langit, jangan semua diajak ke high tech dan sebagainya. Padahal di sana ada potensi yang nggak kalah hebat dari sekedar teknologi, bukan sekedar daripada teknologi ya, daripada teknologi. Karena faktanya sekarang pada saat dulu Pak Harto mengalihkan dari pertanian ke industri, akhirnya orang beramai-ramai pindah menjauhi pertanian. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kita mau makan aja minta tolong negara lain, kirim dong beras ke kita, dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya yang dulu wilayah itu pertanian, jadikan petani yang hebat. Kuatkan pertanian. Dengan muatan lokal. Itu muatan lokal kalau menurut saya. Orang yang hidupnya di pesisir pantai, ya kalau mau belajar teknologi, belajarlah teknologi kelautan. Bagaimana gelombang bisa menjadi sumber daya listrik, PLN Pak ya. Angin bisa menjadi turbin. Yang di daerah itu ya belajarlah dengan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Nggak usah ke Jakarta, nggak usah ke kota-kota besar. Hidup di sana, kembangkan dan makmur di sana. Ini menarik sekali loh Pak. Ya, saya jadi teringat saya sendiri dulu muatan lokal di sekolah saya ketika saya sekolah di Bandung kemudian ke Bogor itu adalah bahasa Sunda. Iya. Yang persis seperti yang Bapak katakan. Iya. Saya nggak punya sedikit pun tidak sedikit pun mengerti. Buat apa saya belajar bahasa, karena di Bandung kan bahasa Sunda. Iya. Bahkan belajar aksara Sunda. Terus terang jadinya itu memang it's a joke waktu itu. Jadi kita sekelas tuh bercanda-bercanda gitu ya. Tidak melihat bahwa itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, tapi jadi menarik ketika Bapak mengatakan bahwa muatan lokal itu bukan ya, tapi sesuatu yang bisa menyangkut tidak semata-mata, tapi bisa menyangkut hal-hal yang memang relevan, diperlukan, sesuatu yang related lah sama masyarakat lokal setempat. Kan artinya saya sebagai orang Bandung seharusnya menjadi orang yang belajar tentang
kalaupun bukan bahasa Sundanya, Iya, tapi kultur Jawa Baratnya, iya, ya, iya, misalnya sumber daya ekonominya Jawa iya, Barat, betul. harusnya begitu ya? Iya, iya. Jadi ini, kita mau menguatkan Indonesia, nggak usah Indonesia oriented, lokal Iya, oriented aja. Kalau betul. lokal-lokal itu kuat, Indonesia pun kuat. Iya, Iya, jadi nggak usah ada sesuatu yang, wujudnya diharuskan Indonesia banget gitu. Jadi, lokal-lokal saja yang hidupnya di hutan, ya gunakan hutan industri dan pelajari hutan, berkembanglah di sana, nggak usah datang ke Jakarta, nggak usah datang ke Jawa. iya, Hiduplah di iya, sana, berekonomi di sana, menjadi hebat di sana. Nanti kalau di sana hebat, ya Indonesia hebat juga. oke. Nggak usah semuanya, sentralistik pemikirannya dari sini. Nah, Bapak kan di Jawa Barat ya, Bapak sendiri lembaga pendidikan. Pernah nggak ada pemikiran semacam ini, itu berusaha diterapkan di Jawa Barat misalnya oleh Sekolah, sekolah? rasanya belum. Belum ada, secara terukur. Semua sekolah itu kebanyakan sekarang menerima kurikulum dari nasional, kutak-kutik sedikit, ya. Kalau ada tambahan itu kalimatnya udah ini, sudah, tipikal sekali, integrasikan. Kalau saya memaknai integrasikan, tempel aja di sana gitu kira-kira. Bukan di-mix ya, Iya, ditempel, di-mix. Nah, kalau tempel itu kalau berhasil lemnya kuat dia nempel, kalau nggak kuat lepas gitu loh, iya, kalau iya, iya. tempelan. Ya, jadi Iya, kalau iya, ada iya. sesuatu yang baru itu harusnya masuk, digodok dan masuk. Jadi kalau, apa, kembali lagi ke muatan lokal itu benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan kekuatan lokal untuk memberdayakan masyarakat lokal, bukan Indonesia. Ini sekali lagi bukan Indonesia, lokal. Iya, Kalau lokal itu kuat, Indonesia kuat. mhm. Indonesia kan terdiri dari beberapa lokal, Iya, iya. ya. Jadi biarkan independen di situ yang daerah banyak ikan, daerah laut dan sebagainya. Ayo tumbuhkan gitu, nggak usah pikirkan gedung tinggi, nggak usah Mmm, pikirkan, yang canggih-canggih, tapi yang sesuai, yang canggih tapi sesuai dengan, iya. kebutuhan daerah. Taruhlah misalnya gini, zaman sekarang pengetahuan digital mungkin diperlukan lah ya. Iya, Ada lah ada misalnya, ada kan ada. di kurikulum nasional, ya. Iya, Tapi bagaimana itu dimanfaatkan, seharusnya sejalan dengan kebutuhan di masing-masing daerah kan? iya Kira-kira betul, gitu ya? iya betul. Oke. Dan kalau sesuatu yang baru itu, gini, pemikir yang mengatakan bahwa pendidikan ini sekarang ini orang lebih fokus kepada memikirkan apa yang ada, Mhm. memikirkan apa yang ada. Tapi tidak kurang memikirkan bagaimana dia ada dan untuk apa dia ada. Mengapa dia ada, bagaimana dia ada? Untuk apa dia ada. Untuk Contohnya, iya, digital. ya. Semua mau digenjot cerita, digital. Tapi adakah yang menanamkan kepada pendidikan dasar terutama ya, eee, apa yang mendorong? Kapan, proses digitalisasi itu muncul? Mmm, Siapa penciptanya? mmm, Karena apa alasannya? mhm, Apa dampaknya? mhm. Apa implikasinya? Itu enggak. Ya udah pada canggih-canggihan main ini. Iya, 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 iya. Akhirnya seperti anak kecil dikasih pedang. Iya, Anak kecil, siapa yang bilang pedang nggak hebat? Pedang itu hebat. Tapi kalau anak untuk kecil, apa? untuk apa? Ya, Ya, kenapa dulu dibuat pedang? iya, iya, Itu nggak nyampe di dalam dunia pendidikan. oke. Kalaupun ada yang guru yang ini ya sekilas. Kenapa sekilas? Waktunya nggak ada Pak. Ini harus sudah, besok harus sudah bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Jadi bukan sekedar apa yang ada atau apa yang terjadi, Mhm, tapi kenapa dia ada, apa implikasinya untuk sekarang dan nanti. Itu mhm. yang kurang masuk. Kalau belajar digital sih sorry nih kepada orang digital, nggak lama, ya, Iya, nggak lama. setuju. Setuju? Iya. 3 tahun ya, 5 tahun, 10 tahun, nggak lama. Tapi Nggak, bahkan kalau cuman kemampuan-kemampuan dasar sih, 3 tahun tuh lama, Pak. iya, tapi yang paling penting
kalau ada digital ke hadapan Anda datang, Hmm. Anda tahu itu kenapa ada, Mhm. ya. Anda tahu apa implikasinya buat hidup, Mhm. apa dampaknya yang buruk buat hidup, Anda harus tahu. Dan itu akan membantu anak-anak itu sehingga mereka tidak lagi sekedar menggunakan semua medsos dan macam-macam itu Tanpa bertanggung jawab. tanpa bertanggung jawab, Iya, sekedar untuk main dan iya, seterusnya. iya, Kalau saja sudah diajarkan, iya, ini kenapa ini ada, dulunya gimana, iya, bagaimana ceritanya, iya. ceritanya akan lain kan? Lain, lain, pasti lain. Pasti lain. Setiap ilmu pengetahuan itu harus disampaikan kenapa dia ada, untuk apa dia ada, apa nantinya karenanya. Ya. Harus Oh, begitu. Itu Pak, namanya bertanggung jawab pada masa depan. Itu namanya reflektif. even anak kecil harus Ya, atau anak kecil pantas. harus tahu dengan Ya, skalanya sendiri. ya. Bahkan anak toddler, ada kayak ini, itu dia harus reflektif. Kenapa itu ada? Untuk apa itu ada? Apa bahayanya? Hmm. Apa manfaatnya? Bagaimana ke depannya? Nah, pemerintah selama ini ketika dia menurunkan nih kurikulumnya ya, Hmm. itu nggak ada tuh imbauan-imbauan untuk Kalau dari kontennya kayaknya nggak ada, langsung gaspol. Pengetahuan tentang touch, pengetahuan tentang layar, pengetahuan tentang bagaimana program-program, bagaimana menyusun coding, bagaimana decoding dan sebagainya. Oke, saya kalau gitu kembali ke awal dulu lagi. Ya, Sebelum kita masuk ke isu apa tadi? Muatan lokal, mulok ya. mulok. Jadi ceritanya nih di Indonesia ini ada pemerintah pusat, Hmm. ya. Kalau SD itu Kementerian Eh, Pendidikan Dasar ya. Didik dasar dan Kem- menengah. Pendidikan dasar dan menengah. Iya, Menengah tuh ada sampai SMA. SMA. Jadi dari SD sampai SMA di Iya, bawah satu kementerian. iya, Mereka menyusun kurikulum kementerian, iya, kementerian, iya, kurikulum pusat namanya, iya kurikulum nasional, kurikulum nasional. iya, Berapa jauh tuh yang disebut kurikulum nasional? lengkap, lengkap tapi Tolong sifatnya dibantu. tuntunan, sifatnya pedoman, sifatnya pengarah. Tapi juga didampingi bagi Anda, kita bisa maklumi ada banyak daerah yang belum siap untuk melompat atau Ya, ya. berkreasi. Jadi disiapkan juga, ini loh yang maksudnya ini loh ini loh. Ya kita bisa menerapkan itu dan semua bisa berjalan Oke, dengan baik. Tapi kembali lagi itu nasional. nasional. Nah, istilahnya ya nasional, obatnya cuma satu. Pendidikan di Indonesia dengan berbagai diferensiasi wilayah, Iya, kurikulumnya cuma satu. cuma satu. Cuma satu. Jadi bisa. Tapi juga satu itu diperbolehkan untuk disesuaikan di daerah masing-masing. Hmm. Dikembangkan sesuai potensi daerah masing. Hanya saja perangkat daerahnya itu tidak melakukan. Atau belum tentu melakukan. Tidak. Tidak. Saya pengen tahu kurikulum Jawa Barat ada nggak? Nggak ada. Harusnya kurikulum Jawa Barat ya. Setelah Kalaupun kurikulum nasional, ada kurikulum ada Jawa Baratnya. turunannya. Mungkin pelajarannya sama, Ya, gitu. tapi sudah dimodifikasi. Sudah bisa ditambahkan Iya, bisa ditambahkan dan sebagainya. Nilai-nilai yang bisa mendorong Jawa Barat maju. di level Jawa Barat. Di level Jawa Barat. Ada yang lebih rendah lagi. Ada yang lebih. Pengadek, garis pantai Indonesia itu paling banyak, paling panjang di dunia. Lautnya juga termasuk yang paling luas. Nggak ada pendidikan yang memanfaatkan laut dan garis pantai. Karena kurikulum pusatnya tidak mengajarkan itu. Iya, tidak mengajarkan tapi dia memberikan kesempatan. Daerahnya aja nggak mampu. Ya, Nah, kalau sekarang kesempatan, ya. saya kalau soal cenderungnya mau ke pemerintah ya begini mungkin kalaupun ada salah ya. Memberikan daerah itu kebebasan untuk berkreasi, tapi dia sendiri tahu bahwa dia tidak mungkin bisa berkreasi. Dia itu siapa? Pemerintah pusat. Saya serahkan ke Bang Ade nih. Kreasikan deh, Bang Ade. Ini saya Masa nggak? daerah nih. Iya, daerah kreasikan. Kreasikan udah saya bebasin ya, terserah gitu. Tapi saya tahu Bang Ade nggak bakal bisa. Karena belum pernah ada contohnya, bisa apa nggak bisa. Ya paling tidak pusat itu belum tahu kemampuan daerah dalam mengembangkan kurikulum. Karena daerahnya nggak ada yang, bukan berani ya.
mau apa minat apa nggak tahu lah. Pokoknya nggak ada yang melakukan. Ya, tapi kan kadang-kadang begini ya Pak Epi. Orang tidak melakukan karena setelah bertahun-tahun dia melihat ke sekeliling dia, Iya, ke sekolah-sekolah lain, ke daerah-daerah lain, iya. nggak ada juga tuh yang bikin. Iya, iya, eee, kayaknya amanahnya yang kurang jelas. Saya berikan, buku pedoman pendidikan, Iya, sesuaikan saya amanahkan kepada Anda untuk melakukan dan digunakan untuk mengembangkan daerah Anda. ya, Kalau gitu, itu kasih bukunya. kasih bukunya. Sudah, Ya, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ini saya ini berikan, bacalah ini. baca ini untuk mengembangkan daerah Anda, Hmm, sehingga daerah Anda menjadi hebat, hmm, ya, terhebat. hmm. Nanti berikan lagi ke sini, Iya, kembangkan lagi. sama lagi. Sama lagi, bisa beda-beda. Kurikulumnya bisa beda-beda. Nggak Maksudnya mungkin, kurikulum beda-beda apa? ya, bagaimana tuntunan pendidikan orang di gunung sama di pantai sama? Nggak mungkin kan? Nggak. Seharusnya enggak. Tapi di Indonesia, Di standar, kurikulum yang diserahkan ke daerah Jogja, Gunung Kidul gitu, sama yang di sama, pantai, sama, sama aja. sama. Walaupun di dalam kurikulum itu diberikan kebebasan, Silahkan. silahkan. Ini yang bakunya ya, silakan Anda sesuaikan. Yang memberi kesempatan tahu bahwa yang diberi kesempatan juga nggak bisa. Kayaknya sih nggak bisa nih ya gitu. Iya, Tapi kasih aja. kasih aja. Kan kewajiban saya cuma menyusun kurikulum pusat. Yes. Tapi jangan juga terlalu menyalahkan Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena banyak sekali yang diurus oleh departemen ini. Banyak sekali. Ya, menyusun kurikulum dengan mengeksekusi kurikulum. Tapi kan dia tidak mengeksekusi, Pak. Ya, yang mengeksekusi kan kaki tangannya di bawah kementerian dong. Sekolah-sekolah kan? Iya, sekolah-sekolah mengeksekusi. Ya, jadi dia tidak mengeksekusi dong yang di Kementerian Pendidikan Dasar Pusat itu. Dia bikin kebijakan untuk dieksekusi oleh anak buahnya kan, ya kan begitu. Iya. Ya, lalu sekarang ditambah lagi, tolong urusin kesehatan. Ini agak aneh nih sekarang. Maaf nih. Sekarang Departemen Pendidikan disuruh ngurusin kesehatan siswa. Pakai anggaran lu punya, tolong anak-anak dikasih makan gratis, makan bergizi gratis. Om, makan bergizi gratis dan kesehatan siswa itu Departemen Kesehatan urusannya. Budgetnya di Departemen Kesehatan. Sekarang? Departemen Pendidikan. Yang menyelenggarakannya juga? Iya. Departemen Pendidikan. Di sekolah Bapak ada makan bergizi gratis? Enggak. Alhamdulillah enggak. Udah bergizi semua. Termasuk alhamdulillah. Enggak, tapi intinya kalau buat saya pribadi ya, agak aneh. Kalau sekolah itu dibebani untuk mengurus kesehatan siswa. Ya kalau mau ada program segitu, yang disuruh jangan Departemen Pendidikan, kasihan. Iya. Bebannya banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Dalam waktu yang pendek harus menyusun kurikulum. Padahal kurikulum itu tidak bisa disusun dalam satu waktu. Kurikulum itu mengalir. Jadi departemen yang atau bagian yang mengurusi kurikulum itu harus bekerja sepanjang tahun. Mengurusi kurikulum, mempersiapkan lagi, modifikasi lagi dan sebagainya. Itu di daerah. Pak, saya tiba-tiba berpikir begini setelah mendengar penjelasan Bapak barusan. Apa tidak sebaiknya jadi kurikulum pusat itu betul-betul yang basic saja? Ya memang basic. Yang artinya yang kalau Anda lulus dari SD, tujuan-tujuan besarnya. Ya, Anda harusnya sederhananya begini Pak. Misalnya untuk matematika. Iya, itu KDA, kompetensi dasar akademis. Ya, kompetensi dasar akademik harus dicapai oleh anak sekolah di Indonesia. Ini. Iya. Walaupun saya tiba-tiba berpikir, kalau di Papua dengan di Jakarta, apakah layak disamakan? Ya, secara bertahap nanti larinya ke sana. Tapi KDA itu harus diberikan. Harus diberikan dasar akademis itu. Sebetulnya kalau dari tingkat awalnya TK-nya tidak lambat, itu nggak ada orang Indonesia itu nggak ada yang terbelakang. Yang di kota sama di sana nggak ada yang pikir, nggak ada yang terbelakang. Jadi kalau ada suatu daerah yang
membacanya lambat, itu bukan salah anaknya, bukan salah Tapi anaknya. salah apanya? Ya Sekolahnya? salah pendidikannya dong, sekolahnya. Dari mulai di rumah, di sekolah, di tingkat toddler ya. Nah itu pemerintah daerah itu urusannya. Pemerintah daerah, saya nggak sebutkan, ada satu orang tua ngambil keponakannya disekolahkan di sini dari suatu daerah di Indonesia, masuk ke SMP kami. Belum bisa baca, belum lancar baca, SMP. Dan akhirnya kita berikan, akselerasi, latihan khusus segala macam, akhirnya bisa ngejar. Dalam waktu kira-kira SMP kan cuma 3 tahun ya. ya, nah dia bisa Jadi tahun pertama itu digenjot lah ya, ya enggak digenjot ya, digenjot dieksploitasi enggak, kalau digenjot beca dong. Maksudnya, di-drill, ya di-drill, diberikan, proporsinya yang, lebih lebih banyak dan tinggi. sebagainya, akhirnya dia bisa mengikuti. Sekarang dia lulus dari, fakultas teknik yang terkemuka, anak itu. Artinya sebenarnya potensi dasarnya ya sama aja. Sama sama sama. Nah Kalau nah kalau sekarang Freud Pak, saya mau tanya jadi kalau begitu, kenapa bisa kan sudah ada tadi standar kompetensi dasarnya sudah ada, ya. iya Pemerintahnya sudah mengatakan harus ini loh yang diberikan, iya ya. iya Dan artinya nanti kalau dia lulus SD, seharusnya dia udah bisa mengerti 12 pangkat 12 itu iya berapa, iya misalnya iya iya begitu ya. iya iya Tapi kenapa terjadi yang Bapak katakan tadi? iya. Dan Bapak mengatakan itu bukan salah anak-anaknya, itu Enggak, sama sekali. Apalagi, manusianya gitu enggak. manusianya sebetulnya nggak bisa dibilang, oh kalau dia tinggal di timur, dia Berat lebih rendah iya daripada iya, di barat. enggak Sama sekali tidak kan? enggak. Nah, sekarang Bapak katakan, menurut penilaian Bapak, itu terjadi karena proses pendidikannya. Ya iyalah, Nah, saya mau tanya kalau gitu, gimana caranya untuk tidak lagi membiarkan itu bisa sampai terjadi? Sekolahnya harus diapakan artinya? ya di, setiap wilayah ada kan kepala daerah. Kepala daerah juga dibantu oleh dinas-dinas pendidikan, ya. Dinas-dinas pendidikan juga diisi oleh orang-orang yang terlatih, yang terpelajar dan sebagainya. Hmm, Kalau semua belajar membaca tuh apa sulitnya sih, Bang? ya. Ya, Buat ini kita. bukan buat kita, buat semua orang, Iya, iya. buat semua orang. Harusnya bisa lah semua Bisa. orang ya. Semua yang ada di dalam kurikulum itu dibuat untuk intelektual 80 up, 90 up, bisa. Cuman ada yang selesai seminggu, ada yang selesai sebulan kepandaiannya, intelektual kecerdasannya. Tapi bisa, nggak ada yang nggak Nggak bisa bisa. mengikuti pelajaran yang sudah diporsikan untuk rata-rata. Orang-orang yang Semua ya. semua bisa, pasti bisa. Cuman sekarang masalahnya bagaimana yang melakukan pendidikan itu, step by step-nya gimana, diperiksa atau tidak, Si gitu. apanya nih, si Sudah bisa baca, kelas berapa harus sudah bisa ya, baca. Misalnya kelas 3 SD harus sudah bisa baca. Kan panjang tuh, Bang. ya, Dari umur 6 tahun sampai 9 tahun mengajarkan baca, ya, panjang itu waktu, ya, ya, ya. ya, Kelas 4 sudah mulai keterampilan membaca, ya. soal speed, soal pemahaman, soal mengerti istilah-istilah, soal kata-kata, dan seterusnya. Di Indonesia itu tidak pernah diukur speed, kemampuan baca per menit nggak pernah Hmm. dibaca. Kalau orang tidak punya kemampuan endurance untuk membaca, kemampuan membaca per menit, di luar penangkapan ya, bacanya aja lancar gitu, bagaimana dia mau disuruh baca buku? Ya, Hah? Sama juga menjebloskan dia ya. ke suatu Pak, penderitaan. tapi artinya kan gini, sebut ya, ada kepala daerah harusnya dibantu oleh dinas-dinas pendidikan, Ya dia punya dinas. ya. Dan dia menjaga, dia harusnya ngecek kan, menjaga jangan sampai ada anak lulus SD masih nggak bisa baca. Iya, Itu kan nggak boleh terjadi. iya. Ini itu artinya nggak dilakukan. Pemantauan, penilaian, Iya, pengecekan lah, apalah. pada akhirnya adalah, di ujungnya adalah tenaga pendidik langsung, guru, oke. Gurunya itu, fokus atau, diberikan waktu yang cukup nggak untuk mengajar. Hmm, Karena di beberapa daerah memang ada satu kelas,
3 kelas dibajar 1 guru kayak kayak zaman tahun 60-an tuh masih ada tuh. Gimana saat 3 2 kelas? kelas, 2 kelas. gurunya cuma 1. Gurunya cuma 1? 1, mondar-mandir ke sana, ngajar sini, ngajar sana. Jadi Saking kekurangan guru mengakibatkan layanan pendidikan itu turun. Ya, guru yang cuma 1 melayani banyak anak dan bahkan banyak kelas, itu cuma bisa fokus, ya saya sudah deliver, yang bisa nangkep alhamdulillah, yang enggak ya punten ya, gitu kan. Kira-kira begitu. Iya. Masalahnya nggak menguasai itu ada banyak. Iya. Justru yang sedikit adalah yang bisa menguasai. Iya. Tapi kita ambil logikanya aja. Iya. Belajar bahasa itu tidak sulit. Belajar membaca itu tidak sulit. Bukan seperti membuat roket. Itu Iya. apalagi itu bahasa ibu dan sebagainya. Ya di beberapa daerah memang sampai usia kelas 1 masih pakai bahasa ibu. Nanti kelas 2, kelas 3 mulai dicampur bahasa Indonesia. Tapi bahasa ibu maupun bahasa Indonesia membaca kan bisa. Ya kalau sekarang masih pakai bahasa ibu, ya tulisannya kalimatnya bahasa ibu lah. Kata-katanya bahasa ibu. Nanti baru diganti dengan kata-kata bahasa Indonesia. Jadi membaca yang kaitannya erat dengan bahasa itu justru lemah. Ya. Kejadian politis di belakangan ini itu karena bahasanya lemah. Narasi yang keluar itu narasi yang tidak tepat. Itu bahasanya lemah. Dia bisa baca, ya, sekolahnya tinggi, tapi berbahasanya rendah. Sementara dia menonton televisi dan orang di televisi pun berbicara dengan bahasa yang sembarangan. Iya. Belum medsos. Iya. Di televisi itu orang berbahasa yang nggak boleh didengar anak kecil, itu banyak. Banyak. Iya. Di negara maju, kalau ada omongan yang kasar sedikit, ditutup telinga anak. Iya. Kita dengan bangganya di depan anak kecil ngomong maki-maki orang. Iya. Dan ditayangkan sejak pagi hari sampai malam hari. Nah, tapi kembali ke tadi, si kurikulumnya sendiri dalam pandangan Pak Epi yang datang dari Jakarta ini sebetulnya sudah cukup baik tidak, Pak? Sebagai panduan baik, cukup, apalagi memberikan keleluasaan. Sekarang tinggal kemampuan dan inisiatif dan kemampuan daripada penerima amanat kurikulum, yaitu satuan pendidikan. Kalau swasta ya sekolahannya langsung. Kalau negeri ya sekolahan dan induknya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah menurut saya kurang peka terhadap kebutuhan daerahnya, sehingga tidak menganggap perlu itu masuk ke dalam benak masyarakatnya. Masuknya lewat mana? Lewat pendidikan. Lewat pendidikan. Kalau ada negaranya daerahnya yang tidak tertib, penuh dengan intoleran, ya harus masuknya lewat pendidikan, lewat kurikulum, lewat aktivitas siswa, aktivitas yang bersama, sekolah yang beragam, membiasakan dengan keberagaman, eksklusivitas dibuka simpulnya. Jadi semua itu proses pendidikan. Nah, jadi dari sisi kualitas isinya, sebetulnya kurikulum nasional itu secara umum in general itu sudah bisa digunakan, bisa dijadikan standar. Baik malah. Baik untuk Indonesia. Ya. Tapi efektif belum tentu. Ini persoalannya efektif. Kalau baik itu dokter yang menyusun juga banyak, dokter ini. Walaupun Bapak tadi mengatakan baik tapi untuk sebuah ukuran nasional. Ketika harus diadaptasikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, itu sebetulnya diperlukan efektivitas dan lebih dari itu kemampuan daerah, memberikan mandat buat daerah dan mengingatkan bahwa ini bukan sekedar bilang bisa disesuaikan gitu, tapi harus disesuaikan untuk daerah, harus disesuaikan dengan sesuatu yang relevan, yang sejalan sesuai konteks masing-masing daerah. Iya. Dan paling tidak dipanggil, kamu sudah belum? Gitu kan ditanya dong. Ini pun tidak. Ya kayaknya sih tidak. Kalau ditanya pasti kan dilaku. Siap bos, besok saya susun gitu kan.
Eee, Ini kayak terserah aja. iya, kan Mau saya sudah kasih kebebasan gitu. Kan saya sudah kasih tuntunan gitu. Tapi selaku tuntunan baik baik, isinya juga baik, sangat berkaitan dengan pemikiran-pemikiran dunia tentang pendidikan lah, sudah berkaitan itu. dan Ad kemudian di setiap daerah pun tadi Bapak katakan, urusan nggak selesai di provinsi. mhm, Karena itu lebih rendah pun mhm, misalnya ada provinsi, ada kabupaten, kota, segala mhm, macam. Itu sebetulnya yang di provinsi itu pun, apakah namanya pemerintah daerah, ya misalnya saya dinas pendidikan daerah tersebut, harusnya juga care dengan, eee, penyiapan misalnya dalam hal ini muatan lokal yang tadi, modifikasi kurikulum. modifikasi kurikulum di level lebih rendah lagi. Di level, lokal, memenuhi kebutuhan lokal. Yaitu pimpinan daerah bukan kepala dinas. Kalau kepala It dinas, kalau nggak pimpinan daerah bilang, "Pak, kepala dinas tolong, ini ya, dikerjakan." Nah, ini anggarannya, karena ini waktu bosnya kepala dinas itu pimpinan daerah ya? iya, kepala daerah Iya iya kepala iya. daerah. Nah, kalau, eee kurikulum nasional kalau boleh saya, komentari, salah satu yang kurang itu adalah kebahasaan. Jadi kadang-kadang isi niat baik, tapi kebahasaannya tidak jelas, membuat yang melaksanakan itu menjadi bingung Maksudnya instruksinya atau instruksinya. Ya saya kasih salah satu contoh. Tujuan pendidikan nasional itu menjadikan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. mhm, Kalau saya tanya iman itu kepada 10 orang, maka 10 orang itu akan mengartikannya lain-lain. iya tentu saja. It itu gitu, begitu tuh arahnya seperti itu? Ya, karena di amanah undang-undang itu begitu, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, Di undang-undang, kata-kata besar ya? ya kata-kata besar. Harusnya di kurikulum menjadi kata-kata teknis. Mhm, Beriman yang sifatnya universal itu apa sih dari keimanan? Jangan, setiap sekolah, melihat beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini, belum lagi sekolah, belum lagi guru. ya ya ya, Guru itu punya nilai keimanan sendiri-sendiri loh. betul, Ya. ya. Nah, akibatnya yang dimaknai dengan iman itu nggak ada yang akur nih, nggak ada yang cocok nih. Menurut saya iman itu begini, menurut saya iman ini begini. Jadi bisa dibilang tumbuhnya, saya nggak tahu apakah ini kata yang tepat ya, tumbuhnya semacam gerakan-gerakan yang intoleran ya, atau mungkin bahkan ada yang sampai tahap radikal, Iya. itu antara lain juga disumbang oleh Pemahaman iman. pemahaman iman di sekolah masing-masing. Ya di sekolah atau di rumah ya, di sekolah atau di Ya rumah. mungkin kalau kalau jumlahnya ini banyak, Iya. mestinya datang dari institusi-institusi yang Iya memang iya mendidik iya mereka kan? iya, yang mendidik mereka. Padahal sejatinya pendidikan itu harus lintas parpol, lintas rezim, ya, lintas Iya rezim iya, dan lintas agama pendidikan. Jadi seharusnya. harusnya, ya. Jadi kalau keimanan mungkin kita bisa artikan lebih jelas ya, bertanggung jawab pada diri sendiri, itu iman itu, Iya, dan harus itu diseb lintas agama ya. lintas agama dan lintas parpol. Iya, Bertang siapapun begitu. iya, bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, nanti turunannya mau melakukan prosesi ibadah, melakukan apa, bertanggung jawab pada diri sendiri, ya. Sekarang kita tidak bertanggung jawab sama diri sendiri. Iya iya. Bawaannya mau minta diurusin orang lain semua. Pak, tadi kita kembali ke muatan lokal sebentar nih, soal agama ini. Nggak bisa ya muatan lokal tuh isinya adalah justru menekankan ajaran agama misalnya terhadap para murid. Jadi gini, apa, landasan dari pengetahuan itu sebetulnya yang paling baik adalah dilandasi oleh nilai-nilai moral. Iya, Nah, nilai-nilai moral itu diambil kebanyakan dari agama. agama. Nah, ya. Yang menjadi masalah adalah nilai-nilai moral dari agama untuk ditransfer kepada masyarakat itu melalui orang per orang, Mhm, guru iya melalui pemahaman orang per orang, iya. belum distandarin. Oke, kalau mau diambil dari kitab-kitab suci silahkan. Ya, ada departemen agama, ada segala macam, itu rumuskan.
Ya. Yang dimaksud beriman itu apa? Dan harus lintas agama tadi Bapak bilang. Ya iyalah. Selama ini beriman jadi iman itu menjadi pertengkaran karena dipahami tidak lintas agama, tidak lintas agama ya. Ya. Jadi dipahami dengan batasan pikiran masing-masing. Kalau saya berdua ini kan berteman dengan Pak Ade dekat. Kalau udah mulai ngobrol iman bisa ribut kita. Saya rasa enggak, Pak. Maksudnya Iya, ribut cari tempat makan. Ya Pak, ya saya paham ya Pak ya. Jadi ya ini menarik ya bahwa seharusnya di sekolah itu diajarkan bahwa misalnya taruhlah ingin menekankan ajaran moral yang merujuk pada agama. Iya. Nah, rujukan agama itu kan ada misalnya saja kan di Islam dengan di Kristen atau di Katolik atau dengan di Hindu, di Buddha, Konghucu dan sebagainya itu kan bisa beragam. Karena itu menjadi penting bahwa siswa itu mengerti bahwa ada ajaran-ajaran semacam itu di semua agama kan, yang lintas agama kalau pakai bahasa Bapak. Iya, jadi kalau mengartikan iman secara universal kan tadi bertanggung jawab pada diri sendiri, ya, bertanggung jawab kepada kehidupan, itu iman itu. Iya. Hah? Pastilah. Gotong royong, saling tolong menolong, itu Iya. udah iman itu. Tapi disebutin dong, Iya. disebutin gitu loh. Disebutin artinya apa? Artinya jangan pakai kalimat iman lagi, menjadi manusia yang bergotong royong, manusia yang bertanggung jawab pada diri sendiri, di breakdown secara teknis. Teknis edukasi, sehingga edukasi itu melampaui daripada rezim ini, walaupun didasari oleh nilai moral agama. Jadi di kurikulum nasional bahasanya masih adalah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Tapi turunannya harus menjadi lebih spesifik dong. Iya, ya kan? harus jelas. Harus lebih jelas. Kalau iman itu adalah tujuan pendidikan, ya, yang namanya tujuan itu harus jelas, Pak. Ya, di Blok M, mana Blok M ya? Pangmapolim sebelah mana? Harus jelas. Harus jelas. Jangan ke Kebayoran luas gitu loh. Pak Epi sudah banyak menjelaskan nih tentang isi kurikulum yang seharusnya dicapai. Tapi ternyata pembicaraan kita belum mencapai, sudah jauh, tapi belum lengkap. Masalahnya kita terbatas waktu. Sedih juga ya. Sedih juga Pak. Sedih. Kesian juga penonton. Kalau terlalu kita cekoki, dia bisa pusing juga nih. Betul nggak penonton ya? Bukan dicekoki lah, kita buka. Inspirasinya. Tapi dan saya betul-betul berharap gagasan-gagasan Pak Epi ini didengar oleh pemerintah pusat, ya. Karena betul juga kalau Anda tidak menyesuaikan kurikulum ini dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah yang pasti berbeda-beda. Kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda, saya khawatir memang tadi dikatakan efektivitas pendidikan kita, taruhlah sudah dikatakan harus menguasai A, B, C, D, E. Dasar saja. Tapi bagaimana itu kemudian digunakannya, dan bagaimana kita bisa mengetahui apakah itu memang sudah dikuasai, akan kelimpungan kita. Pak, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya nih. Baik. Pembicaraan lagi masih mengenai kurikulum. Lembaga pendidikan, unit pendidikan. Lembaga pendidikan. Oke. Terima kasih Pak Epi. Baik. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih penonton. Ini mudah-mudahan sudah bisa membuka mata kita tentang betapa sulitnya memang mengembangkan pendidikan yang baik, yang efektif, yang efisien di negara sebesar Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu.